Haleluya. Cuma Pak Gembala yang nyaut. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap haleluya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga kepada Tuhan kita boleh ada berkumpul kembali. Kita tidak pernah jenuh, tidak jemu-jemu, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita tidak hidup tanpa Tuhan. Karena itu hadirnya kita karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yakobus. Kita membuka Alkitab kita, kitab Yakobus 2, pasalnya yang ke-12 sampai ke-13. Kita baca ayat yang ke-12 dan 13, 2 ayat aja. Udah tertayang. Mari Bapak Ibu kita bersama ya membacanya. Kita membaca bersama-sama. Saya menghitung dari 1 dan ke-3, kita bersama-sama. 1, 2, ya. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang merdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Puji Tuhan. Ini adalah Alkitab mengajarkan kita, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kita belajar, kita beri tema pada malam hari ini adalah mengamalkan iman dengan kasih. Ada lagi dalam firman Tuhan yang di Yakobus 3 sama 12, ayat 12, dia berkata, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jika hari ini kita menyadari kita datang di hadapan Tuhan karena kita hidup oleh karena kasih kemurahan Allah, maka kita hidup oleh kemurahan. Jika kita menyadari kita ada oleh karena kebaikan Tuhan dan kasih Allah yang membuat kita hadir hari ini, maka kita boleh ada. Dan dengan kasih Allah, kita hidup dengan kasih. Jadi ketika kita dilahirkan menjadi orang baik yang dilahirkan daripada Kristus, maka kita hidup dalam Kristus. Ini yang sebenarnya kita hidup. Dan inilah yang memang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau bukan kita hidup oleh karena kasih kemurahan Allah, maka jangan hidup oleh karena kemurahan. Jangan hidup dalam kemurahan. Ketika kita membaca dari ayat yang pertama, firman ini mengajarkan kita bagaimana kita berbuat dengan iman yang benar. Saya mau bacakannya.
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dalam hidup kita, seringkali hidup sering membeda-bedakan. Dan ini terjadi bukan hanya dalam satu organisasi, dan bisa terjadi dalam satu organisasi atau gereja kita katakan. Di mana-mana gereja yang sekarang ini akan lebih terlihat seringkali membedakan yang lemah dan yang kuat, yang punya kuasa dan yang tidak punya kuasa. Ada orang yang kaya, yang lemah, yang miskin, yang tidak punya apa-apa ditindas. Orang yang duduk di tempat-tempat yang baik hanyalah mereka orang-orang yang memiliki kedudukan dan memiliki harta. Gereja perkumpulan dalam sebuah gereja adalah sekarang sudah bergeser nilainya, lari pada sebuah komunitas yang kita boleh katakan adalah sebuah tempat show, ada panggung. Orang-orang yang berdiri, orang-orang yang duduk di tempat yang bagus, mereka lah yang banyak memberi bantuan, memberi songkongan dalam gereja. Ini semakin saya melihat ini sudah bergeser pada kebenarannya. Dia membaca dalam ayat kedua, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Hal ini memang tidak akan terlihat, tidak terasa, seakan-akan hari-hari ini adalah sudah sebuah, katakan adalah hal yang wajar dilakukan orang-orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang yang mengeluh, mengatakan, kami ke gereja itu karena kami nggak punya apa-apa, kami nggak dihargai. Akhirnya kami hanya datang, ya udah pergi. Yang penting kami datang ke gereja. Dan ini bukan hanya satu orang yang mengeluh, yang mengatakan akan ini Bapak Ibu. Tapi yang lucunya, kenapa Bapak Ibu betah bersama dengan orang-orang munafik? Kadang begitu. Mengeluh
tapi masih bisa hidup. Mengeluh masih bisa bertahan dalam komunitas orang-orang tersebut. Yang membuat orang-orang menjadi menjauh daripada kehidupan kebenaran Kristen itu adalah karena disakiti dan akan menjadi menyakitkan. Ketika orang lain disakiti, maka dalam hatinya ada motivasi untuk menyakiti. Tidak, memang ini akan halus. Banyak orang yang hidupnya menjadi orang Kristen, tetapi perbuatannya menjadi kacau. Karena kenapa? Kalau tidak dihormati, maka tidak ada guna merasa hidupnya. Oleh karena tidak dihormati, maka bermotivasilah mencari hal-hal itu. Enggak apa-apa, itu bagus, sangat baik. Kita mengejar itu, tapi pada kebenarannya. Kita mencarinya pada kebenaran. Tapi banyak orang yang melenceng dari kebenaran. Mereka mencari sesuatu hal dan menghasilkan sesuatu hal diakibatkan oleh karena dosa, supaya mereka bisa berdiri, bisa bersama dengan orang-orang yang telah menyakiti. Ini akibatnya dari mana? Karena orang-orang Kristen tersebut, orang-orang yang sudah berdiri di hadapan mereka seperti kita, saya, seperti orang-orang lain yang memimpin dalam sebuah gereja. Ada seorang pendeta, dia mematok kolektan. Ini cerita, bukan bercerita apa-apa. Dan ini memang banyak orang menceritakan hal ini. Pendeta mengharuskan kolektan 5.000 itu dari anak sekolah minggu. Saya pikir, apa maksudnya? Yang akhirnya orang tuanya harus memberi. Karena kenapa? Melalui pernyataan hal-hal ini, anak kecil diajarkan hal itu, dia mulai akan bisa bergerak mencari uang. Dan entah itu uang baik atau tidak, yang penting tidak mau malu kepada sahabatnya, kepada temannya, kalau dia memberi hanya 2.000, dan kalau tidak diberi, kan dibully. Oh, kata Pak Pendeta, lu harus 5.000 memberi kolektan. Tapi kamu kok enggak ngasih? Oh, tapi kamu kok. Ini saya pikir aneh. Boleh-boleh saja untuk mengajarkan gereja, untuk mengajarkan umat berbuat kebenaran. Tapi terkadang melenceng. Kita lihat akibatnya. Yang akhirnya anak ini mengejar. Dia datang ke gereja kalau dia punya kolektan. Tapi kalau tidak punya kolektan, nggak mau datang ke gereja. Dan bahkan ada orang tua yang seperti ini. Malu, hari ini nggak punya kolektan. Lalu tidak datang ke gereja. Ini kita menganggap sepele sebuah pernyataan kita. Karena kenapa? Inilah yang telah melenceng dari kasih. Sehingga akibatnya bertumbuh pada dosa. Bertumbuh pada ketidakbenaran. Karena kita suka membeda-bedakan. Jadi kita harus menyadari hari ini, hidup kita ini adalah, berkatalah, dia mengatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hidup harus melakukan, hidup harus berkata dan berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi.
oleh hukum yang memerdekakan orang. Artinya harus perbuatan itu adalah perbuatannya yang penuh kasih. Tidak menindas. Ini yang hari ini yang terjadi dalam sebuah komunitas gereja. Kita harus taruh dalam pemikiran kita, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jika kita tidak memiliki belas kasihan, maka kita akan menuai dan kita akan mendapatkan hasil. Sepanjang waktu berapa kita harus kuat dalam dunia ini, dan seberapa banyak uang kita yang bisa membuat kita hidup dalam kemuliaan oleh karena harta kita. Sehingga kita boleh menindas dan memandang orang-orang yang mungkin kita melihat mereka rendah. Ini kita harus mengerti dan sadar bagaimana hidup dalam beretika, hidup dalam bermoralitas. Ada banyak hari-hari ini yang suka memandang muka. Kita membedakan orang. Saya mengingat ada anak muda seakan-akan menyepelekan orang tua. Tidak ada hormat terhadap mereka yang sudah mulai lemah. Ada anak muda yang memiliki, katakan, kedudukan, kekuasaan, lalu hidup dalam kesewenang-wenangan, tidak ada hormat. Ini membuat kita hidup dan kehilangan kasih terkadang ketika kita memiliki melebihi daripada orang lain. Yang muda menyepelekan orang tua karena dia sudah mulai kuat. Ini disampaikan dalam firman Tuhan. Itu adalah dosa. Dan itu adalah pelanggaran. Karena itu mari kita memiliki hidup yang berbelas kasih, karena kita hidup oleh karena belas kasih. Orang Kristen tidak hidup oleh karena kekuatan, oleh karena kehebatan, tetapi hidup oleh karena karunia Allah.
Jadi hendaknya Bapak Ibu, Saudara, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi. Jangan berpikir orang kita ini, saya guru Injil. Mantap. Saya tidak akan dihakimi. Saya menyampaikan firman ini kepada Bapak Ibu. Ketika nanti saya keluar dari gereja ini, bukan hanya saya yang dihakimi, tapi saya diuji. Jangan menganggap saya sudah sampaikan firman Tuhan saya di atas angin dan saya terlepas dari hal-hal. Tidak. Justru kalau kita lebih mengatakan firman Tuhan, maka kita yang lebih duluan diserang. Maka semenjak saya menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran, maka bertubi-tubi yang saya alami. Saya menyampaikan firman Tuhan tak mengikuti Kristus. Maka saya percaya ketika saya sampaikan firman Tuhan ada kekuatan baru. Jadi kita ini jika berkata dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi, kita seakan-akan seperti orang yang lemah. Jika ada dalam pemikiran kita hal, semua orang akan dihakimi menurut perbuatan. Namun orang Kristen itu adalah mereka hidup, berkata, berlaku seperti orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Artinya, apakah yang memerdekakan orang? Yang memerdekakan orang adalah kasih. Inilah hidup kita hari ini, boleh mendengar firman Tuhan karena kasih Tuhan. Kita boleh bersuka cita hari ini, bersuka cita memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Itu karena apa? Karena kasih. Jikalau Tuhan ada, saya tidak memberikan kasih kepada kita, saya percaya kenikmatan pada malam hari ini tidak akan bisa kita nikmati. Hari ini ada banyak orang yang mengatakan, ngapain ya pusing-pusing orang-orang Kristen datang beribadah. Itu orang yang di luar sana. Tetapi orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan merenungkan bagaimana dia ada di hadapan Tuhan bersuka cita, maka itu adalah hal yang tidak bisa diperjualbelikan di luar sana. Ada yang dijual, memang ada di tempat-tempat gelap atau tempat karaokean, itu bisa. Tapi masuk memang happy Bapak Ibu, gembira, ada sukacita memang ada, tapi pulangnya Anda bungkuk. Bukan sukacita selamanya, tetapi hanya sukacita semata. Tapi bayar. Tetapi di gereja datang kepada Tuhan, bayar apa tidak? Saya rasa tidak bayar. Inilah kita yang menyadari bahwa karena kita hidup oleh karena kasih, maka kita harus berbuat kasih. Kasih itu bukan hanya memberi, tetapi berbuat bagaimana moralitas hidup yang seharusnya kita perbuat. Menghargai orang yang lemah ketika kita kuat, menghargai orang yang tidak punya apa-apa ketika kita memiliki apa. Tidak ada perbedaan, tidak boleh memandang muka. Ini
Bukan karena harus memberi, oh Bapak, aku beri ini buat Bapak. Tidak. Tapi hal yang paling indah ketika kita menghormati satu sama lain. Bukan karena gagahnya. Dan hari ini, semakin lama, semakin orang menegakkan taringnya. Ini yang dikejar. Aku harus berbuat yang inilah, supaya aku juga harus dihormati. Hari ini, apakah kita menikmati hari-hari yang berbelas kasih? Tindakan-tindakan pemerintah kita sangat-sangat berpikir ini adalah benar-benar gregetan. Sudah ada masuk di zaman Ahab yang beristri Isabel. Terang-terangan merampas hak bebas itu dalam pemerintahan kita. Sekarang kita kecilkan dalam gereja, dalam hari-hari kita. Berlaku. Hidup ini akan dihakimi. Oleh karena akan dihakimi, maka berhati-hati. Jika memiliki kasih, maka yakin terbebas dari penghakiman. Karena yang menghakimi adalah Sang Maha Kasih. Di luar daripada belas kasihan, maka kita akan dihakimi oleh ketidakbelas kasihan. Jika kita berpikir akan hal ini, kita taruh dalam hidup kita, maka kehidupan kita hidup dalam kerendahan hati. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Kita harus berbuat, dan semakin hari kita harus semakin serupa dengan Kristus. Bukan semakin hari yang kita besarkan adalah ego. Semakin orang ego, semakin banyak perbedaan membandingkan orang lain dan memandang muka. Jangan. Kita harus hidup dalam berbelas kasih, sebab kita hidup oleh karena belas kasih. Kita jadi contoh. Memang berat untuk melakukan akan hal ini. Dan memang kadang kita tidak terasa melakukan hal ini, Bapak Ibu. Ini dari perikopnya, kita baca dari ayat 1 sampai ke 2. Ini terus dipaparkan, dan ini harus sudah mengerti kita. Lanjutnya sampai akhirnya, kita sudah mengerti akan hal ini. Yang artinya, jika kita hidup yang seakan-akan kita dihakimi, maka kita harus hidup dengan benar. Saya ingatkan kembali, kasih itu bukan hanya memberi uang, tidak. Ya. Tetapi hiduplah dalam etika, dalam
sosial yang baik, menghormati yang tua bagi yang muda, juga menghargai orang yang mungkin dia tidak bisa apa-apa. Kita nggak boleh menghakimi mereka. Memberi hormat pada setiap orang. Tidak merasa kita lebih hebat, lebih pintar. Maka semakin kita mengenal Yesus, maka semakin kita merasa kita ini tidak ada apa-apa. Kenapa? Semakin mengenal Yesus, Bapak Ibu, ya, semakin kita meninggalkan hal-hal dunia. Semakin mengenal kasih, maka hati ini dipenuhi dengan hati yang penuh dengan penderitaan. Kasih. Kalau kita tidak berbuat hal ini, maka terasa tersayat hati ini. Aduh. Maka semakin rasanya semakin rendah. Rasanya semakin mau tidak ada arti. Tetapi di balik semua itu adalah ada upah yang besar yang diberikan oleh kita. Apa itu upah? Upah kasih yang tidak pernah dihakimi. Sebab Allah lah yang memiliki kasih yang akan menghakimi hidup kita. Kasih itu tidak pernah dihakimi. Yakin. Karena itu, mari kita senantiasa mengamalkan kasih itu bukan dengan memandang muka, tetapi memandang semuanya hidup dalam bersama, hidup tidak ada yang namanya lebih tinggi, tidak ada yang ganteng, tidak ada yang cantik, semua rata. Nanti dia memilah-milih, oh ada yang hormat Pak pendeta ini nih, sudah dipasang iklan, apalagi kalau artis. Jemaat-jemaat pada datang kalau gitu. Kan memang hari-hari ini banyak yang berbuat seperti itu. Ada pendeta berasal dari artis, lalu itu laku sekali. Kalau lagi udah diberikan iklannya atau di sponsor, ada sponsornya diberikan, maka gereja itu penuh. Nggak apa-apa. Tapi jangan membawa dalam diri. Nanti kalau orang biasa-biasa yang berkhotbah datang nggak ke gereja juga. Nah ini sebenarnya adalah suka kita memandang muka yang bagus, yang tidak baik. Tidak, karena kita hidup dalam kasih, maka semuanya dikasihi. Terima kasih, itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Roh Kudus memberi kita kemampuan dalam memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan. Manusia terbatas menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus tidak buat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan nyanyian. Tadi ada yang terakhir aja, Devan. Nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Pak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, ku mencintai